Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk segala pemeliharaan, kasih yang terus kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam lamanya untuk boleh beristirahat dengan baik. Sehingga pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk siap melaksanakan aktivitas kami hari ini. Namun sebelum itu kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai penopang dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami dengan baik. Tuhan menolong kami, semoga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin. Tema dari perenungan kita saat ini ialah teguh dalam pengharapan. Ada seorang teolog yang besar bernama Marcus Aurelius Agustinus. Ia mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi, namun dapat dihadirkan pada masa kini melalui ingatan. Begitupun dengan masa depan yang belum datang, namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan. Bagian bacaan ini
menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya. Sebuah janji akan masa depan yang belum datang. Namun bagi orang yang percaya, sekalipun hal itu belum datang dan belum terjadi kini dan di sini, oleh kekuatan pengharapan, oleh keteguhan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu, janji Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai umatnya untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya, sehingga ia akan terus memelihara dan akan terus mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupannya saat ini. Melalui nas ini, kita hendak melihat tentang langit dan bumi yang baru adalah sebuah gambaran bahwa akan terjadi pembaharuan hidup kepada setiap orang yang menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada masa depan yang pasti ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang yang mau menerima pembaharuan hidup dari Tuhan, supaya hati, pikiran, dan perbuatan kita senantiasa diperbaharui Tuhan, dan senantiasa berpengharapan kepadanya. Begitupun dengan orang-orang yang berpengharapan dalam Yesus Kristus. Janji mengenai Yerusalem baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem baru kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan kepada kita? Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai ayat 16, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi untuk tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, maka kita juga akan senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, kepada perintah-perintah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya untuk kita nikmati. Janji Tuhan yang manis dan indah akan kita rasakan manakala kita menyerahkan hidup kita ditempa, dibentuk, dan diperbaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pandanglah masa depan yang cerah di dalam tangan Tuhan, dan mari kita jalani masa depan itu kini dan di sini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya terus memperbaharui hidup kami, terus meneguhkan iman kami, agar senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, dan terus berpegang pada setiap firman yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kami masing-masing. Ajar kami agar kami bisa terus berpengharapan kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk
umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan terus menolong mereka. Setiap upaya yang dilakukan untuk mencari kesembuhan kiranya diberkati dan betul-betul menjadi saluran kesembuhan yang sejati dari Tuhan, sehingga boleh kembali sehat dan kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Untuk umat-Mu, orang tua kami yang sedang menjalani masa lansia, Tuhan terus menolong mereka, mengaruniakan kesehatan yang baik, meski sudah terbatas dalam melakukan berbagai hal karena fisik, karena umur. Tuhan terus kiranya meneguhkan iman kepercayaannya. Semoga selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan terus menolong mereka. Semoga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan, dan senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghadirkan suasana sukacita di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sedang menekuni berbagai hal, pekerjaan, pendidikan, sedang mengusahakan usaha mereka, sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, dan banyak hal yang senantiasa kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan menolong kami, memberikan kami kesehatan yang baik, juga hikmat, agar kami bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab, penuh ketulusan hati, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami terus merendah di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa jika kami jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menolong kami, mengaruniakan kami hikmat, agar kami bisa melalui berbagai pergumulan hidup dengan baik dan tetap berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya menolong kami. Semoga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik, hanya dalam perkenan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.